Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, malam ini kita kembali dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka kajian malam mingguan. Kalau disingkat KALAM. Ini agenda resmi dari Sahabat Quran UKM, Unit Kegiatan Mahasiswa Sahabat Quran Untan, Universitas Tanjung Pura. Baiklah, saya sebagai moderator di sini mempersilakan kepada Ketua Sahabat Quran untuk memberikan sambutan. Baik, Pak Aryadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini ya, kajian malam minggu yang sudah beberapa kali ya, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk menghadiri kajian malam minggu. Allah juga masih memberikan kita nikmat kesempatan dan Allah juga masih memberikan kita nikmat sehat. Tidak lupa juga salawat dan salam kita limpah curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarga-keluarganya dan para sahabatnya. Yang saya hormati Bapak Aryadi Budiman STMT selaku pembina UKM Sahabat Quran, Unit Kegiatan Mahasiswa Sahabat Quran Universitas Tanjung Pura. Jadi Pak Aryadi ini adalah pembina kami di UKM Sahabat Quran Untan. Dan juga yang saya hormati pemateri kita yang luar biasa pada malam hari ini, yaitu Profesor Dr. Muklas Suseno, MPD. Beliau adalah guru besar Universitas Negeri Jakarta. Alhamdulillah kita berterima kasih ya pada Profesor yang sudah bersedia hadir untuk malam hari ini. Nah, buat mahasiswa-mahasiswi yang berada di ruangan ini silahkan dipersiapkan alat tulisnya untuk mencatat materi-materi yang disampaikan. Nah, dan sedikit menginformasikan ya Pak Aryadi bahwa untuk mahasiswa-mahasiswa di UKM Sahabat Quran Untan ini yang ingin mengetahui UKM Sahabat Quran lebih lanjut boleh hubungi saya juga nanti. Nah, jadi di UKM Sahabat Quran Untan ini salah satunya kita punya agenda kajian. Nah, kajian ini juga dari UKM Sahabat Quran. Nah, jadi kalau kita bicara tentang Sahabat Quran, pasti backgroundnya itu adalah Quran, ya kan? Nah, jadi di Sahabat Quran Untan juga ada namanya bidang tahsin. Nah, apa itu tahsin? Kita akan belajar untuk memperbaiki bacaan Al-Quran kita dari tajwidnya, dari masyarah hurufnya. Nah, dari semuanya yang akan kita perbaiki yaitu dari bacaan Quran. Nah, ada juga bidang tahfiz. Nah, bidang tahfiz ini kita khususkan untuk mereka yang ingin menghafal Quran. Nah, di situ kita fasilitasi ada ustadznya yang mengajar di situ ya. Jadi kita ada UKM yang khusus untuk bidang tahfiz di situ nanti. Nah, mungkin boleh nanti saya izin share nomor handphone saya ya untuk menanyakan informasi mahasiswa yang ingin belajar Quran. Nah, maupun bidang tahfiz dan tahsin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya kita akan mendengarkan materi ya dari Profesor. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan ke Pak Aryadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tanpa menunggu waktu yang lama lagi, kami persilakan kepada Profesor Muklas Suseno. Selamat atas guru besarnya yang diterima, guru besar Universitas Jakarta. Silakan, Prof. Baik, terima kasih
Pak Riyadi dan teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Teman-teman dari sahabat Quran Untan ya, Universitas Tanjung Pura, betul Pak Riyadi ya. Itu adanya di Kalimantan mana? Pontianak, Kalimantan Barat. Kalimantan Barat, Kalbar ya. Sepertinya saya belum pernah ke sana. Biasanya saya beberapa universitas itu sudah saya kunjungi ketika dulu masih aktif di BAN PT beberapa tahun yang lalu mengakreditasi. Sehingga saya masih ingat beberapa perguruan tinggi di Kalimantan, tapi belum Untan. Insya Allah kapan-kapan ada kesempatan Pak Riyadi dalam kegiatan apa kita Insya Allah bisa ke Untan. Amin, amin. Ya. Izin juga saya share ke teman-teman satu angkatan waktu kuliah dulu ya. Ada mungkin 2 atau 3 orang ikut Pak Riyadi. Alhamdulillah ada yang bergabung. Sehingga ini supaya juga mengaktifkan silaturahmi. Kami dulu lulus tahun 83, jadi pada adik-adik mahasiswa belum lahir jangan-jangan ketika kami lulus S1. Ya. Saya panggil adik-adik supaya ketarik jadi muda lagi ini. Nah, yang kedua, puji syukur tentunya kita harus senantiasa panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan berbagai nikmat kepada kita, nikmat wabil khusus, nikmat iman, nikmat Islam, yang ini semakin lama semakin mahal ini kadang-kadang secara langsung maupun tidak langsung, nikmat yang sudah ada di kita itu sering tergerus oleh modernitas sehingga imannya tidak setinggi dulu barangkali generasi bapak ibu kalian dulu ketika muda seperti ini. Mungkin tantangannya kan agak beda sehingga itu harus kita syukuri. Wabil khusus ini kesempatan, jadi nikmat kesempatan sehingga kita sama-sama dapat hadir dalam sebuah majelis yang digagas oleh Pak Riyadi dan mahasiswa Untan. Ini saya apresiasi, kalau saya punya 10 jempol bisa 10 jempol itu saya angkat. Ini adalah tepat malam minggu dipakai untuk berbagi ilmu, sharing tentang Al-Quran wabil khusus gitu kan, karena ini janji apa yang disampaikan oleh Rasul bahwa bacalah Quran karena dia nanti akan memberi syafaat di hari akhir nanti, di hari kiamah nanti. Oleh karena itu tadi oleh ketua Kalam ya, ketua sahabat Quran ya, ketua sahabat Quran, ada tahfiz, ada ta'li, ada apa tadi, tahfiz, sama satu lagi adalah tahsin ya, itu sangat tepat sekali ya. Malam hari ini izin saya akan sharing saja, terutama bagi yang masih sedang berupaya untuk melibatkan psikoemosi kita terhadap sesuatu yang akan dipelajari. Jadi latar belakangnya adalah emosi. Mengapa sih kok sesuatu pekerjaan belajar itu menjadi kurang mendapatkan respon dari dalam ya, dari apa kalau istilah saya itu power within, ada kekuatan dari dalam itu kok tidak muncul padahal kita pengen gitu. Itu barangkali ada sesuatu yang harus kita sadari dari cara kerja otak. Oleh karena itu izin saya share Pak Riyadi, atau mau dibantu share dari Pak Riyadi, mana yang lebih cepat? Prof, silakan. Oke, dari saya. Oke, udah di ya, multiple share itu udah ada ya. Oke, ini dia. Jadi saya beri judul Brain Based Learning. Kebetulan saya beberapa tahun menekuni atau tertarik lah kalau gitu mempelajari apa sih sebetulnya terjadi ketika suatu peristiwa belajar itu berlangsung, bagaimana otak kita itu bekerja. Sebetulnya ini
materi yang biasa saya pakai untuk brain based learning dalam menyampaikan materi pembelajaran di kampus. Terutama latar belakang saya S1 Bahasa Inggris, S2 Pendidikan Bahasa, dan S3 saya di evaluasi pendidikan. Jadi itu, tapi saya akan coba bagaimana ketika kita ingin mempelajari Al-Quran dalam lebih lagi dalam hal tadabbur itu supaya psikoemosi itu mendukung sebetulnya ke sana arahnya, sehingga nanti akan tambah apa namanya motivasinya. Ternyata ada permasalahan di bagian mana dari kerja otak kita. Itu kira-kira sekilas tentang dasar pendekatan yang akan saya coba pakai untuk mengkaji, mentadaburi Al-Quran, wabil khusus 1 atau 2 ayat saja. Berikutnya saya harus ngeklik apa ini supaya itu jeleknya saya kalau di scroll ke atas, digeser ke atas. Oke, ya, oke, betul ini dia. Ya, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Dasar rujukan yang ingin saya bahas dalam hal ini adalah tentang surat Al-Baqarah ayat 2. Yang ini saya yakin teman-teman hafal ya. Yaitu kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya ya. Zalikal kitabula raiba fi hudal lil muttaqin. Tidak ada keraguan. Jadi semua yang akan kita pelajari tentunya di kesempatan lain itu harus kita yakinkan tidak ada keraguan. Pasti benar gitu. Nah, itu satu. Yang kedua, ini yang sudah lama sekali saya termasuk mengapa saya mempelajari brain based learning itu adalah ayat ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Yusuf ayat 2. Sungguhnya kami menurunkannya sebagai Quran berbahasa Arab agar kamu mengerti. Kalau kita yakin bahwa zalikal kitabul la raiba fi, tidak ada keraguan sedikit pun, artinya pasti benar. Dan ini harus kita yakini benar bahwa Al-Quran yang diturunkan dengan bahasa Arab itu agar dimengerti oleh kita. Permasalahannya apa iya gitu, bahasa Arab, Mek. Gimana kita akan mengetahui? Pertama, ya harus belajar bahasa Arab tentunya. Tetapi untuk bisa mendorong kemauan kita untuk mempelajari bahasa Arab itu kan ada berbagai pertimbangan. Nah, brain based learning itu akan memberikan jawaban lah gampangnya, atau kesadaran ternyata bisa bahwa bahasa Arab yang menjadi bahasa pengantar Al-Quran itu bisa ya tanpa harus kita secara khusus. Ini saya membahas ini dari teman-teman yang latar belakang bahasa Arabnya belum begitu maksimal. Apakah bisa? Saya ingin mengatakan bisa, karena kita meyakini bahwa zalikal kitabul la raiba fi, tidak ada keraguan tentang apa-apa yang difirmankan Allah di dalam surat Al-Quran itu. Jadi itu menjadi dasar. Jadi keyakinan bahwa itu adalah akan membuat kita mengerti. Yang berikutnya yang akan kita tadaburi nanti adalah surat Shad ayat 29. Ya. Ini dasar sebagai kata tadabur tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyatadabbur. Ada kata untuk ditadaburi ya, ayatihi waliyatazakkar ulul albab. Ya. Kitab Al-Quran ini yang kami turunkan kepadamu penuh berkah agar mereka menghayati ayat-ayatnya. Jadi mentadaburi dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran. Nah, ini menjadi pertanyaan kita ketika kita ada keraguan, maka kita harus pertanyakan, sehatkah akal kita? Gitu. Kalau kita meyakini bahwa akal kita sehat, maka tadabbur itu menjadi suatu keharusan,
sehingga kita nanti akan menangkap pesan dari kemudahannya Al-Quran yang diturunkan dengan bahasa pengantar bahasa Arab itu. Sehingga nanti seperti disampaikan oleh ketua sahabat Quran tadi, itu akan bisa kita tingkatkan tahfiznya maupun tahsinnya maupun qiraah dan lain-lain sebagainya dari beberapa komponen keterampilan membaca. Bahkan juga nanti kalau sempat kita bahas tentang keterampilan menyimak atau mendengar. Kemudian nanti akan ada satu surat yang akan kita jadikan sampel untuk latihan atau meyakinkan apa yang kita bahas berbasis brain-based learning seperti yang saya sampaikan dalam judul tadi. Berikut adalah peta konsepnya. Kita akan membahas brain-based learning, tetapi tidak panjang karena brain-based learning itu payung dari suatu pembahasan yang besar. Kemudian di dalam brain-based learning itu ada satu model atau teknik lah lebih operasional lagi, yaitu learning how to learn. Ini berlaku untuk learning dalam hal umum yang malam ini akan kita coba kontekstualkan dalam learning how to learn Al-Quran. Lebih fokus lagi saya di dalam brain-based learning maupun dalam learning how to learn itu ada satu titik bahasan yang atau tentang informasi yang masuk di dalam otak, yaitu dari kajian-kajian pustaka brain-based learning itu ada informasi yang terbagi menjadi dua, yaitu periferal dan substansial. Baru nanti kita akan kontekstualkan dalam tadabbur. Saya ingin mencoba karena latar belakang saya adalah pendidikan bahasa tapi Inggris, ya, bukan bahasa Arab. Saya akan coba memasukkan teori-teori linguistik dalam hal belajar bahasa asing terutama. Jadi kita posisikan bahasa Inggris itu sama dengan bahasa Arab yang akan kita lihat bagaimana teori-teori linguistik itu bisa kita pakai. Itu peta konsepnya. Kemudian saya akan masuk dulu tentang learning how to learn itu. Apa sih learning how to learn itu? Definisinya bervariasi, tapi dari berbagai definisi itu saya menangkap ada 3 kegiatan. Aktivitas belajar di mana ditandai dengan 3 4 ya. 4. Yang pertama itu ada unsur pursu. Pursu itu bahasa Indonesianya apa itu ya? Mengejar, artinya berupaya mendapatkan. Jadi harus ada motivasi internal. Jadi kita harus ada dorongan kuat, kita munculkan. Nah, wabil khusus kalau Al-Quran, maka hadis Rasul yang tadi saya baca terjemahannya di awal itu, ya, bacalah Al-Quran karena di hari kiamat nanti dia akan datang memberi syafaat kepada pembacanya. Nah, itu kalau kita munculkan, maka baca. Nah, kalau perintahnya baca, tapi tentunya nanti dari teori linguistik, membaca itu kan ada banyak hal. Membaca dengan pemahaman, membaca cepat, membaca indah, bahkan nanti kita juga bisa masuk ke aspek mendengar. Karena mendengar itu juga erat kaitannya dengan membaca. Oleh karena itu harus pursu. Ya. Kemudian persist. Persist itu apa ya? Rutin dan berlanjut terus, bertahan. Jangan hangat-hangat, kata pepatah Indonesia, hangat-hangat soto ayam. Saya tidak setuju dengan pepatah itu, ya. Saya ganti ya. Hangat-hangat soto ayam. Jadi
beberapa menit sudah dingin. Jadi harus kita persisten. Ya. Bahkan dalam satu sabdanya Rasul mengingatkan kita bahwa sebuah amalan itu yang paling baik itu adalah persisten itu. Sedikit tetapi persis gitu. Dibandingkan banyak tapi bahasa Jakartanya belang bentong, kadang iya, kadang tidak, kadang ya. Jadi persisten itu menjadi salah satu kata kunci dari pendekatan atau teknik learning how to learn itu. Yang ketiga adalah organize. Jadi harus ada organisasi pengaturan. Pengaturan itu bisa pengaturan waktu, pengaturan sikap, pengaturan macam-macam ya, pengaturan tata kelola emosi, Saya ingin mengelaborasi tentang tata kelola di dalam psikoemosi kita. Itu adalah tata kelola yang biasa saya istilahkan dengan tala engagement. Jadi organize and engage. Gitu. Engage itu apa? Engage itu adalah interaksi. Jadi imajiner, lebih pada imajiner dulu. Kita harus mengorganisasikan atau mengatur pusat emosi kita itu dengan objek yang akan kita pelajari itu dalam sebuah hubungan interaksi yang manis, yang dekat. Saya ambil contoh misalnya dalam learning how to learn dalam konteks pengaturan itu adalah bahwa kita termasuk pengaturan planning ya. Bahwa saya niatkan membaca Al-Quran itu persistennya tiap hari sekali. Jadi kita tanamkan di dalam benak pikiran kita, subconscious mind kita, bahwa kita akan membacanya satu hari itu sekali. Saya ingin mengelaborasi sedikit bahwa kalau sudah diniatkan seperti ini, maka bagaimana hubungan antara organize and persist ya kita harus lakukan, harus wujudkan. Tetapi ada satu dan beberapa hal membuat atau menjadikan kegiatan kita itu tertunda. Katakanlah kalau diniatkan habis subuh, maka pada suatu subuh ada sesuatu hal yang tidak memungkinkan kita untuk melakukan kegiatan itu. Maka di dalam pikiran kita harus kita reorganize dan itu disampaikan dalam bentuk talk, dalam bentuk omongan. Tetapi yang talk karena kepada diri sendiri. Kita beli istilah namanya self talk. Kita bicara tadi di batin saja, jangan terekspresi kayak nanti anggota keluarga kita ini habis subuh kok ngomong sendirian batin ya. Mungkin dalam doa, ya Allah, kala saya membaca Al-Quran itu pada sebutkan sore nanti, siang nanti gitu. Jadi ada sebuah interaksi, mengorganisasi engagement tadi. Sehingga istilahnya kehadiran di dalam alam bawah sadar tetap hadir, tetapi izin gitu kan beda. Coba sekarang saya akan bawa dalam konteks interaksi real, ya tidak masuk kuliah tanpa mengabari dengan tidak masuk kuliah tapi ngabarin. Izin Bapak Ibu atau Pak dosen, Bapak Ibu, izin saya tidak hadir karena ada suatu peristiwa. Ya mungkin peristiwanya tidak begitu membuat kita diizinkan karena peristiwa, tapi izin dibandingkan dengan suatu peristiwa yang ini kalau disebutkan pasti diizinkan. Tapi karena tidak, maka terjadi sebuah hubungan imajiner antara
dua sumber, yaitu aspek guru atau dosen dengan mahasiswa. Jadi hubungan imajiner seperti ini yang saya sebutkan juga di dalam to organize di dalam learning how to learn. Berikutnya adalah individual and team. Itu tekniknya. Apa yang dilakukan itu bisa dalam bentuk mandiri maupun dalam bentuk tim, yaitu bersama. Dalam hal ini saya ingin menggarisbawahi ketika kegiatan ini tim, maka itu akan lebih lajunya itu akan lebih cepat. Karena biasanya kalau ada kondisi yang mendukung suatu kegiatan, betapapun mudahnya, betapapun sulitnya, maka kesulitan itu tidak akan terasa. Saya bisa ambil contoh, misalnya kalau saya tanyakan, mana sih sebetulnya yang menurut kita menjadi ringan itu, puasa di bulan Ramadan atau puasa Senin Kamis? Gitu. Ya, tentunya jawabannya bisa nampak. Kalau Ramadan itu bahkan ketika lupa sahur pun terasa nyaman itu. Tapi coba kalau Senin Kamis pas kebetulan ada satu hal membuat kita tidak makan sahur, rasanya berat benar ini. Karena kondisi eksternalnya kurang mendukung. Oleh karena itu, dalam konteks learning how to learn, individual and team, maka ciptakan tim yang alhamdulillah ini malam mingguan sudah menjadi tim ini. Kita bersilaturahmi. Nanti saya akan sosialisasikan ke mahasiswa saya, Pak Aryadi. Izin nanti biar mahasiswa UNJ bisa ikut ya malam minggu daripada setiap malam minggu. Insya Allah nanti biar lebih melebar lagi. Itu sekilas tentang definisi apa itu learning how to learn. Jadi usaha yang tekad tinggi, persisten, tetap dengan diorganisir, melibatkan psikoemosi dan dilakukan lebih baik dalam bentuk tim, berteman atau bisa juga individual. Berikutnya saya ingin melanjutkan dengan tadi tentang klasifikasi informasi dalam kajian neuroscience, brain-based learning, itu ada istilah peripheral information dan substantial information. Ya. Yang peripheral itu kulit-kulit, ya, support, sementara substansial itu adalah isi. Fungsi dari peripheral itu akan memperbesar imaji. Nah, ketika kita nanti melibatkan imaji, maka ini adalah sebetulnya indera yang sangat dahsyat untuk belajar. Jadi ketika imaji itu sudah bisa dilibatkan, maka belajar apapun itu nanti bisa persisten, bisa tidak ada matinya. Nah, imajinasi ya, Prof. Imajinasi. Bagaimana? Imajinasi maksudnya. Ya imajinasi, yang betul imajinasi. Imajinasi. Tetapi saya ingin mengelaborasi ini imajinasi yang terarah. Kadang-kadang kalau imajinasi itu tidak terarah, maka biasanya di dalam Al-Quran disebutkan ada makhluk yang namanya setan, ada makhluk gaib, ini makhluk gaib. Imaji itu kan gaib, ya, maya gitu kan. Itu di sana ada suatu trup, suatu tentara yang satanic and angelic, angel and satan, ya. Jadi which one, mana yang akan kita ajak ikut mengembangkan, apakah angelic troop or satanic troop? Tentunya kita kan selalu berlindung, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tetapi yang namanya setan itu tidak cepat menyerah. Bagaimana dulu kisah Adam akhirnya juga terpedaya, itu kan berbagai cara. Oleh karena itu kita harus selalu berlindung dan latihannya adalah mengatur
imajinasi agar selalu berdampingan dengan di jagat maya sana, berdampingannya dengan angel, malaikat ya. Dan nanti dalam prakteknya akan mendukung pemahaman. Saya ingin membandingkan antara organ tubuh kita, yaitu otak dan mulut. Ketika dua-duanya mengunyah, kalau mulut mengunyah makanan, otak mengunyah informasi. Kan ada informasi masuk melalui indera kita, pendengaran, penglihatan, itu dikunyah. Sama analoginya, makanan masuk ke mulut itu dikunyah. Nah, bedanya mulut itu yang dikunyah pasti yang substansial. Kulitnya pasti tidak ikut dikunyah. Buang, gitu kan. Makan durian, jangan sampai dikunyah kulitnya. Seandainya ada yang periferal masuk, misalnya bijinya, itu kan juga segera akan dikeluarkan. Numpang masuk saja. Tetapi dahsyatnya ketika otak mengunyah informasi, maka dua-duanya, baik yang substansial maupun yang periferal itu masuk. Tetapi kadang-kadang kita sebagai pembelajar itu ngunyahnya yang substansial, padahal ada periferal. Nah, dengan menyadari bahwa ada periferal yang masuk, itu perlu diwadahi, walaupun tidak perlu dengan sengaja. Tetapi perlu ditengok bahwa periferal apa ya yang saya ingin libatkan ketika substansi ini masuk. Nah, malam ini kita akan melihat beberapa potensi periferal itu apa yang masuk ketika bertahun-tahun kita sudah membaca, mempelajari Al-Quran. Ada periferal apa? Ya, sebetulnya hanya untuk mengais-ngais. Saya yakin ada semua nanti. Itu terkait antara periferal dan substansial information. Ya. Berikutnya adalah tentang 3 alat utama. Nah, ini nanti dalam prakteknya, dan saya yakin sudah, kalau habituasi itu sudah, yaitu mendawamkan, mempersistenkan, membiasakan habit. Tetapi habit itu di dalam teori brain-based learning tidak dahsyat karena lama. Bahkan habit itu yang di dalam teori brain-based learning itu masuk dalam teknik belajar yang rote learning. Ketika kita ingin menghafalkan sifat-sifat Asmaul Husna, maka kan dilakukan lagu. Kalau lagunya seperti biasa, ketika kita ditanya sifat ini ada sebelum apa, kita harus dari anak tangga paling bawah. Kan urut itu kan biasanya dalam lagu itu. Kemudian sifat ini itu dalam posisi sebelum dan sesudahnya. Tidak begitu mudah karena apa? Kita harus karena rote learning itu harus dari anak tangga. Tunggu. Saya harus mulai dari awal dulu. Nah, kan agak lama jadinya. Tetapi perlu, habituasi itu perlu karena tadi untuk mempertahankan persistence tadi. Nah, 2 yang dahsyat itu adalah klasifikasi dan asosiasi. Itu untuk mendukung habituasi tadi. Nah, nanti kita akan lakukan klasifikasi dan asosiasi. Itu juga bagian dari learning how to learn yang turunan dari payung besarnya yaitu brain-based learning. Kemudian berikutnya, nah ini sekedar contoh informasi periferal itu adalah nama-nama surah dalam Al-Quran. Kita begitu baca surat Al-Qiyamah, itu sudah baca, itu paling tidak yang support atau periferalnya urutan surat keberapa ya, berapa jumlahnya, itu sesekali ditengok lah gitu, supaya nanti ada kemudahan karena ada klasifikasi dan seterusnya. Jadi intinya adalah kalau mau tujuannya hafiz, maka ya kita hafal surat Al-Qiyamah itu. Nah, untuk hafal itu perlu dukungan periferal. Gitu. Barangkali kalau teman-teman sering melihat bagaimana pengetesan hafiz itu kadang-kadang suka ditanya itu. Coba posisinya ayat itu di mana ya? Di paling atas kok bisa hafal itu walaupun periferal itu akan menambah. Tadi kan sering kan kalau ada ustadz yang ingin menunjukkan
hasil dari sebuah metode hafiz, dari tahfiz. Ada juga ditanya tentang hal-hal yang periferal. Itu saya yakin dibahas itu. Membahasnya itu bagaimana itu teknis ya. Tetapi itu akan mendukung pemahaman nanti. Saya sering dengar Ustadz Adi Hidayat biasa. Betul, saya akan menyebutkan itu. Betul, Ustadz Adi Hidayat itu, itu top itu. Ya. Itu kok hafal itu. Ya, hafal halamannya. Bahkan saya pernah ikut Zoom-nya ketika membahas tentang bukan Al-Qur'an, tentang waktu itu raja-raja Jawa gitu. Saya juga dia menyebutkan judul bukunya. Saya browsing langsung bukunya, halamannya persis sekali. Itu tersebut dalam halaman ketika gini, raja ketiga dari Siliwangi, Prabu Siliwangi itu namanya ini, dia menikah dengan putri ini, menurunkan ini, itu ada dalam buku itu halaman sekian. Saya coba, betul, namanya betul. Wah, itu sudah kalau kelas pendekarnya, kelas perguruannya itu udah pendekar itu. Pendekar sudah ya artinya maha guru itu. Itu ada saya yakin dalam brain based learning keran untuk menghidupkan saraf-saraf periferal itu dihidupkan sama dia dalam kegiatan-kegiatan keseharian. Sehingga ketika dia baca sekilas maka akan ada asosiasi antara nama, halaman, dan esensi. Ketika membahas raja-raja Siliwangi, keturunannya ini, itu halamannya pun ingat. Itu salah satu contoh bagaimana pemanfaatkan peripheral information. Dan seterusnya, ya, ada nomor halaman, juz, klasterisasi, dan seterusnya. Berikutnya, ada satu kuis ini. Nah, sejauh mana coba saya ingin lihat teman-teman tentang angka-angka. Ini silakan open mic saya atau Pak Aryadi atau di chat ya, di chat aja kalau tidak bisa di open mic. Biasanya raise hand, Prof. Oke. Nah, nanti saya beri kesempatan untuk. Oke. Ini saya buatkan ada angka kira-kira apa ini? Ini kan periferal ini. Al-Qur'an yang pertama 114. Siapa yang ingin menceritakan apa hubungannya Al-Qur'an dan 114? Silakan. Ada yang jawab 114 surah. Oke. Siapa? Mariani. Oke, betul. Coba sekarang yang kiri dan kanan. Al-Qur'an ada angka 3, ada angka 286. Surat 3 286 Oke, surat 3 itu jumlah ayatnya 286. Itu periferal itu, ya. Kemudian yang ketiga-tiganya ini 82, 12, 20 sekaligus. Ini apa ya kira-kira? Ada? Oke, karena saya yang buat, jadi saya bisa jawab. Itu surat-surat yang Makkiyah dan Madaniyah. Oh, surat Makkiyah Madaniyah. Yang 12 itu yang masih belum ada kesepakatan, artinya belum fix gitu ya. Oke, itu hal-hal yang seperti itu adalah periferal itu ya. Belum esensial tapi perlu terserah nanti teman-teman menambah periferal apanya. Masalah contohnya tidak konkret, tidak penting. Yang penting kalau ini pun menghafal susunan kimia itu ada tangga keledai, apa istilahnya itu periferal ya, Prof? Betul, ya tangga kedelai ya. Kedelai atau keledai? Oh, udah ganti ya. Saya pikir kedelai, oke keledai, betul. Itu adalah periferal, betul periferal. Periferal contoh-contoh seperti itu adalah periferal untuk menambah substansial tadi ya. Teman-teman sekalian, contohnya tidak harus seperti ini, karena esensinya itu ada pada exercise mengalirnya kimiawi otak pada pembuluh-pembuluh saraf yang mengurusi periferal gitu. Jadi tidak harus apa saja boleh ya. Kalau sudah terbiasa bahwa baca Quran, kemudian ada apa, itu berarti esensinya saraf-saraf yang biasa mengurusi peripheral information itu teraliri oleh kimiawi otak. Ibaratnya tanaman, saraf akar-akar itu teraliri berarti hidup, tidak kering. Sehingga nanti ketika ada suatu peristiwa belajar yang lain, hidup dia akan otomatis.
Jadi esensinya adalah pada exercise-nya. Persisnya ada di mana itu masalah pilihan. Jadi malam ini saya hanya ingin mendorong kita semua, mari kita manfaatkan keterampilan melibatkan peripheral information untuk mendukung substantial information. Gitu. Berikutnya masih ada exercise ini. Kalau yang ini ya, Al-Quran 30. Apa kira-kira ini? Ada yang ingin menjawab? Coba saya lihat. Ada. Yang berani aja. 30 juz. 30 juz, oke. 30 juz. Begini, seandainya ada yang menjelaskan lain, nggak apa-apa, karena ini tidak harga mati. Al-Quran, katakanlah pengalaman pribadi, saya pernah beli Al-Quran 30.000, tidak apa-apa. Jadi artinya ini kan yang sedang kita lihat adalah exercise-nya. Oh berarti ingat pernah beli Al-Quran 30.000. Oh berarti saraf ingatan peristiwa lama itu sedang kita airi gitu. Jadi sekali lagi, tetapi kalau memang ada kaitkan dengan Al-Quran itu lebih baik. Jadi sekali lagi kalau menjawab yang di luar ini tidak apa-apa. Karena sekali lagi esensinya adalah kita dalam exercise game ini adalah sedang membuka keran kimiawi otak, ada mengalir sehingga terbasahi. Coba sekarang yang kiri Ar-Rahman 31. Siapa yang bisa? Ada? Oke, saya fasilitasi. Saya buat. Di dalam surat Ar-Rahman itu ada 31 ayat yang diulang-ulang. Sama 31 ayat diulang-ulang. Nah, betul. Itu meyakinkan kita bahwa wah mudah ternyata menghafal Ar-Rahman itu dalam 5 menit saya udah dapat 31 ayat dari berapa ya? Nah, dari 78. 5 menit sudah yakin, itu artinya subconscious mind kita gampang ternyata Al-Quran Ar-Rahman 5 menit hafal. Berapa persennya nanti ada hitungannya di belakang. Al-Quran 666. Walaupun ini masih ada yang tidak menyepakati, tapi secara umum 666. Ada 666 ayat. Oke ya. Al-Quran At-Taubah. Tidak harus sama dengan saya. Siapa yang ingin mengaitkan Al-Quran? Ada yang jawab tidak menggunakan bismillah. Oke, baik. Al-Quran itu adalah surat yang tidak menyebutkan diawali dengan bismillah. Tapi sekali lagi, kalau ada yang mau menjawab Al-Quran atau dengan pengalaman sendiri tidak jadi masalah, karena sekali lagi yang sedang kita aktifkan itu adalah saraf yang mengurusi peripheral information. Misalnya apa? Atau hermeneutika bagaimana, Prof? Hermeneutika. Hermeneutika. Ya. Hermeneutika itu ya yang nulis yang paham maksudnya apa. Betul itu. Tetapi saya ingin mengatakan bahwa masing-masing menyebutkan apa saja itu boleh, karena ini tidak dalam bentuk tes final harga mati. Contohnya begini, Al-Quran At-Taubah. Saya ketika baca At-Taubah itu sedang ada di kota lain, nggak apa-apa. Saya ingat saya pernah baca At-Taubah pada peristiwa apa? Hubungan imajinernya tadi dengan peristiwa antara Al-Quran atau Taubah. Itu yang sedang kita aktifkan gitu ya. Ya, jadi kalau mau menjawab apa saja boleh. Ya silakan ya. Jadi tidak harus sama. Tidak harus sama seperti penulis ya, itu saya ya. Ya, jadi silakan jawab bebas ya. Al-Qur'an Hud 1 2 3. Ada yang ingin? Ada yang jawab enggak? Ya. Hud 1 2 3 itu kalau desain dari saya, tapi sekali lagi kalau mau menjawab yang lain tidak apa-apa. Hud 1 2 3 itu jumlah ayatnya 123. Oh, demikian. 123 gitu. Kebetulan ini yang seru ini. Nah, kalau Al-Kahfi silakan karena bebas. Al-Kahfi. Al-Kahfi ada yang jawab enggak? Kalau nggak salah sih, kalau dari saya itu Al-Kahfi itu
Ya, ini ada yang jawab nih, setiap malam Jumat dibaca. Oke, bagus. Berarti mudah-mudahan termasuk yang membacanya gitu, karena yakin udah Pemuda, ada pemahaman, ada ada pengetahuan. yang menjawab ini pemuda, cerita tentang pemuda. Oke, bagus. Bisa juga sedang Saya pemuda. ingatnya ini apa lagi nih? Untuk menghindari fitnah dajjal katanya. Oke, berarti sudah masuk ke yang substansial, tidak apa-apa, tidak apa-apa, karena Uang kuno, Prof ada katanya. uang kuno. Berarti itu sudah ada unsur substansial, artinya periferal yang sudah bisa mendorong masuk ke substansial. Nah, Al-Kahfi ini tengah-tengah Al-Quran kan, Prof? tengah-tengah Al-Quran, betul ya. Ada ayatnya Tengah-tengah Al-Quran. waliyatalatop. Betul, betul, betul. Itu dia, berarti bagus. Jadi nanti biasakan ketika belajar apapun, itu kita melibatkan salah satu hal periferal, kita asosiasikan dengan yang substansial gitu. Itu yang namanya di dalam brain-based learning itu adalah memfasilitasi lokasi short term memory atau informasi yang tersimpan di memori jangka pendek supaya masuk ke memori jangka panjang. Karena begini, saya menganalogikan, termasuk saya di dalam mengajar sering memakai analogi. Di dalam sebuah peristiwa belajar, analoginya itu adalah peristiwa berbelanja di pasar. Saya akan sengaja mengatakan pasar tradisional yang ada beceknya, panas, dan seterusnya, tidak kenyamanannya. Kalau sekarang mudah-mudahan bisa dialihkan menjadi berbelanja di tempat yang lebih nyaman, yaitu di mall. Ya. Tapi di mall pun bukan berarti tidak, atau online, ya online bisa. Tapi saya analoginya bukan yang online, karena akan saya elaborasi tentang perjalanan jauh membawa barang dagangan sampai ke rumah. Jadi analogi itu yang saya pakai, belanja konvensional. Bahwa jarak antara rumah kita, tempat kita memasak belanjaan, dengan pasar tempat kita berbelanja informasi, itu belanjaan itu jauh. Melintasi jurang, ada naik turun, di mana kita harus istirahat, dan seterusnya. Nah, pertanyaannya, apakah barang belanjaan yang kita beli di pasar yang jauh itu sampai di rumah? Sampai itu saja sudah bagus. Belum tentu nanti siap dimasak nggak, supaya nanti bisa disajikan ketika diperlukan. Itu juga pertanyaan kedua. Jangan-jangan sampai tapi membusuk karena tidak diatur. Tidak diatur dalam manajemen atau organize yang tadi di dalam definisi learning how to learn itu. Sehingga sejak dari peristiwa belajar, yaitu di pasar belanja, itu harus kita ikat, harus kita wadai yang tepat, bagaimana menyatukan antara belanjaan satu dengan belanjaan yang lain, diikat dalam sebuah tempat yang nanti tidak akan bertabrakan ketika perjalanan pulang. Karena tadi perjalanan itu harus turun lembah, naik bukit, istirahat, duduk. Ketika nanti barang belanjaannya ditaruh, itu tidak pecah, sehingga yang pecah itu mengkontaminasi belanjaan yang lain. Jangan sampai alat-alat bathroom supplies, dry pembersih itu bercampur dengan makanan, itu diatur. Di sana itu sudah diatur. Ya. Beruntung ketika penjualnya, yaitu dalam hal ini adalah pemberi informasi atau dosennya, itu sudah memfasilitasi pengaturannya ini di pilih sini ya, pilih sana. Bagi yang belum, saya ingin mengatakan karena itu titik aktivitas ada di kita, kitanya yang ngatur bahwa ini saya kaitkan. Nah itu peristiwa-peristiwa imajiner gitu. Tetapi tidak usah terlalu risau bagaimana ngaturnya. Dengan keyakinan kita bahwa otak kita bisa ngatur, kalau tadi informasi saraf-saraf periferal sudah sering dialiri, nanti akan terjadi otomatis. Karena ini terjadi di bawah subconscious, bawah sadar. Jadi tidak usah
seperti belanjaan real harus ini difoto, nanti akan terjadi otomatis ketika tadi habituasi sudah terbentuk, asosiasi sudah terbentuk, klasifikasi tadi yang 3 alat tadi. Sudah sering kita mengklasifikasi, sudah sering kita mengasosiasi, sudah sering kita mendawamkan atau mempersistenkan, membiasakan. Itu akan terjadi otomatisasi ya. Ini bisa memudahkan belajar ya, Prof ya. Betul, belajar dalam hal umum memang sebetulnya. Yang malam ini akan saya bawa dalam hal tadabbur itu, apakah nanti hafiz hasilnya, apakah hasilnya itu nanti yang lain-lain dari aspek kegiatan belajar Al-Quran. Kalau ada yang bertanya jangan langsung resen saja supaya beri kesempatan, atau chatbox nanti Pak Riyadi tentunya akan membacakan, bisa saya elaborasi. Silakan ya, kalau ada bertanya resen atau chatbox. Interupsi saja masuk sambil saya lanjutkan ya. Ini masih kalau ini yang sering dipakai ini, kalau kadang-kadang kalau kita baca artikel atau baca dokumen sudah tertulis QS230, itu artinya apa? Periferalnya dulu. Kan sering gitu ya. Ayat 30. Ayat Quran surat 2 30. Itu periferalnya sudah jalan. Kalau mau didorong sampai substansial, apa ya esensinya, kalau mau tahfiz ya hafal ayatnya. Kalau mau mengesensikan maknanya ya hafal maknanya. Seperti tadi Ar-Rahman, adat mengambil pemuda uang koin lama. Nah, siapa yang ingin coba hasil dari tahfiz ya? Hafal Quran surat 2 30. Silakan ada yang mau membaca tanpa harus membuka catatan. Yang dibuka adalah ingatan kita. Open up your mind. Bukan open radio book ya. Silakan. Siapa yang ini resen yang mau membacakannya? Atau kalau mau bukan tahfiz berarti makna secara keseluruhan yaitu isinya apa? Boleh tadi. Oh Leni, silakan. Akuntansi ya. Dari prodi akuntansi. Wah, hebat ini. Bisa dibuka open mic Pak Riyadi? Sudah. Oke, silakan Mbak Leni. Mbak Leni. Masih belum kedengaran? Belum kedengaran Leni suaranya. Suara saya belum kedengaran Leni? Ya, belum kedengaran betul. Belum kedengaran Leni. Wah, unmute lagi coba. Oke, yang lain mungkin ya. Saya jadikan co-host saja. Ya, Kak-Guan. Nah, coba Leni bisa nggak unmute? Belum kedengaran juga? Di unmute Leni. Leni bisa unmute sendiri nggak? Atau yang lain? Atau yang lain yang tidak bisa open mic, boleh chat box, boleh. Kalau chat box bukan ayatnya, tapi apa yang bisa ditangkap dari Quran surat 2 30 seperti tadi surat Ar-Rahman tadi. Tentang apa berarti? Ini silakan. Oke, silakan. Nggak kedengaran nih, belum ada suaranya Leni. Izin menjawab, Pak, menjelaskan tentang kepemimpinan. Oh, tuh ada yang jawab tentang khalifah. Oke, khalifah, betul ya, betul ya. Berarti itu substansialnya sudah masuk, tetapi bukan dari segi tahfiznya. Kan ada kalanya tahfiznya itu ada suara. Nah, itu ada suaranya Leni. Tapi bukan bisa suara Leni. Ya, itu bisa. Leni bisa. Bisa kedengaran Leni. Sudah, coba. Sudah. 2:30. Surat 2:30 dibacakan ya. Ya, dibacakan. Ya, Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya, terus. Wa iz qala
Rabbukalil malaikati inni ja'ilum fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sadaqallahul azim. Pertanyaan saya tadi, Lady buka mushaf atau hafiz gitu? Tadi tidak masalah, tidak masalah. Ini saya buka ya, nggak apa-apa. Saya ingin mengatakan bahwa ketika ini kan namanya kuis ya, ketika ada mata kita melihat QS 2.230, maka apa yang ada dalam ingatan kita? Berarti saya belum sering, kalau bagi kok saya nggak ada atau apa-apa ya. Minimal bagi S2 berarti udah tahu bahwa QS itu biasa dipakai secara umum, Quran, surat. Minimal itu sudah tahu. Masalah 30 itu kan harus dihabituasi. Itu esensinya di situ. Ketika sudah, maka tinggal kita memposisikan diri kita. Sudah sejauh mana substansial information yang saya punya tentang apa yang dilihat oleh mata QS 2.230. Apakah tafiznya yaitu hafal ayatnya atau tahu maknanya tapi juga secara keseluruhan tentang khalifah di bumi, tentang kepemimpinan. Nah, itu berarti sudah ada asosiasi itu. Tinggal nanti kita tujuan kita, saya ingin menjadi hafiz. Nah, maka upaya apa? Saya tidak ingin menjadi hafiz karena saya sadar ada satu hal yang ingin saya tuju, yaitu saya ingin menangkap makna esensinya, intinya dari beberapa surat atau dalam beberapa ayat. Kalau ini ayat kebetulan tentang kepemimpinan. Tadi contoh surat Ar-Rahman ada peristiwa pemuda. Itu yang namanya holistic approach. Holistic itu kalau dalam brain based learning diurusi oleh otak kanan. Jadi kalau tadi saya membahas tentang serabut otak harus diaktifasi. Kalau ini belahan kanan diaktifasi, belahan kiri itu yang biasanya memerinci, yang detail-detail itu ada di kiri. Silakan nanti silakan resen kalau ada pertanyaan tentang holistic approach, kanan kiri belahan otak. Yang ini tidak akan saya tanyakan, tetapi kalau kita bahas secara sekilas, maka QS itu berarti Quran surat 36. Apakah ada yang hafal 36 itu apa? Ini kalau di kelompok-kelompok Islam yang tradisional malam Jumat baca ini bukan Al-Kahfi gitu. Dulu saya waktu masih kecil di kampung kalau malam Jumat itu ini yang dibaca gitu ya. Ya, saya tidak ingin membahas mana atau baik tidaknya tidak. Tapi itu saya ingin mengatakan bahwa saya ingat begitu ini masa kecil dulu, masa kecil bertahun-tahun di Jawa Tengah. Namanya yasinan gitu. Jadi ada ingat saya biasanya yasinan itu senang karena waktu itu saya masih SMP. Selalu ada makanan ekstra gitu namanya anak muda. Ada kadang-kadang pas ada besekan minimal itu adalah makanan snack untuk minum teh atau kopi. Itu termasuk periferal untuk ingat sesuatu. Saya ingat waktu kuliah di Jogja, Prof. Ya, jadi ada besekan. Jadi dibawa pulang untuk sahur. Nah, itu berarti hal-hal seperti itu sering dibiasakan. Itu ada peristiwa apa? Itu sekali lagi saraf-saraf otak yang mengurusi kemampuan periferal, mengatur peripheral information, dialiri dengan latihan-latihan. Kalau ini udah sering, maka nanti insya Allah kekhusyuan ketika sholat, kemudian hal-hal yang bersifat gaib, itu bisa kita hadirkan secara imajiner tadi. Sehingga menambah kadar iman kita nanti gitu.
Termasuk ketika ada musibah. Biasanya karena musibah, kita tidak melihat sesuatu di balik musibah itu ada hikmah. Nah, bahkan Rasul suatu ketika menyatakan bahwa belum cukup iman atau tidak sempurna iman seseorang kalau belum bisa melihat dalam satu musibah itu ada hikmah. Nah, gimana kita mau hikmah? Gimana sedang dirana? Nah, itulah kita yakin ada hikmah. Ya, kalau saya pernah menerima satu WA yang mungkin setahun atau beberapa bulan yang lalu viral, itu kisahnya seorang tukang tahu pikul itu kepleset terprosok masuk sawah, pematang sawah. Untuk dari kampungnya sampai ke kota, dia harus jalan melintasi pematang sawah, baru sampai ke jalan, terus naik angkot sampai ke pasar gitu. Itu udah bertahun-tahun. Sehingga dia punya langganan khusus angkotnya jam segitu, karena udah bertahun-tahun. Pada suatu ketika dia terprosok dagangannya masuk ke sawah, maka dia tentunya emosi gimana mau untung. Pada saat itu tidak akan bisa melihat. Tapi kalau kita tangkap bahwa ada hikmahnya, ternyata hikmahnya ini singkat ceritanya, ketika tadinya tentunya ya marah dan biasa lah gitu, gimana sih kok bisa gini ya. Maka setelah sore hari dia membaca atau mendapat kabar bahwa angkot yang biasa ditumpangi itu masuk jurang. Nah, kan di situ gitu Allah yang mengatur itu. Artinya ada hikmah. Hikmahnya apa? Itu ya kita yakini Allah menakdirkan. Karena dalam Al-Qur'an juga disebutkan bahwa semua musibah itu kan ada seizin Allah. Bahkan daun kering jatuh pun itu juga atas seizin Allah. Jadi musibah yang kita terima itu sudah ada tercatat. Itu terkait dengan pendalaman iman kita. Oke, yang surat 17 kita lewati saja. Karena saya khawatir waktunya tidak cukup gitu. Tapi kalau mau ada yang menjawab juga boleh itu. Sedikit Pak Prof. Oke, yang silakan. 17 ini. Ini Prof Mir Alam nih, Prof Mir Alam. Ya. Kenapa 17 silakan? Quran Ini surat 17 ini luar biasa. Di sini ya. kan surah Al-Isra Ya. 79. Ya. Nah, Al-Isra itu kita membicarakan mengenai peristiwa Isra Ya. Miraj kan. Dan di Ya. situ Allah memperjalankan hambanya. Ya. Nah, ketika ayat itu memperjalankan hamba, jadi proses untuk bagaimana perjalanan spiritual itu bisa sebenarnya dialami oleh setiap hamba. Oke. Nah, termasuk 1779 ini kan luar biasa. Perintah salat tahajud ya Pak. Tahajud ya, betul. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka ya ba'sa buka maqama mahmuda. Iya. Ini jadi anak-anakku ini yang sementara kuliah. Kalau mau berpeluang untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah, praktekkan ini 1779. Betul. Itulah salah satu hakikat Isra Miraj sebenarnya ya. Iya. Sekali lagi kalau mau memperoleh berpeluang untuk mendapatkan kemuliaan, praktekkan ini insya Allah. Ya. Mudah belajar, mudah Mahmuda. mendapatkan ilmu. Betul. Mudah tadi maqama mahmuda ya. Lanjutkan doanya. Ya. Sudah ke-80 itu kan luar biasa juga. Betul, ya. betul. Ya menurut Adi Hidayah kalau diperhatikan berpeluang untuk mendapatkan 4 kemuliaan. Betul. Itu luar biasa Pak Prof ini. Okay. Bagus. Jadi insya Allah gini, nanti bagi teman-teman, adik-adik mahasiswa, ketika sholat malam, kalau mau asosiasi periferal tadi, ini kan saya diingatkan oleh dosen saya ketika membahas kalam dengan saya misalnya. Nah, itu kan bisa menjadi sarana untuk membiasakan asosiasi periferal tadi. Oke, terima kasih sudah dielaborasi tentang Quran surat 17 ayat 79. Saya lanjutkan berikutnya tadabbur sekilas. Tadabbur yang tadi dalam surat Shad tadi itu saya menangkap makna paling tidak ada 2 dalam tadabbur itu, yaitu memperhatikan salah satunya makna dan mengkritisi. Jadi memperhatikan dan mengkritisi itu lebih dalam. Termasuk dalam hal ini saya maknai
mengkritisi dengan melibatkan informasi periferal gitu. Untuk bisa masuk ke substansi makna, itu coba kaitkan dengan asosiasi supaya ada periferal yang ikut. Sehingga tadi dalam short term memory, informasi itu bisa dibawa ke long term memory, sehingga nanti kalau hafiz misalnya, hafalannya itu didukung oleh seperti Ustadz Adi Hidayat tadi, bahkan baris keberapa dari ayat yang mau dibaca itu pun dia juga tahu itu halaman gitu. Karena tadi sudah terbiasa mengaitkan dengan peristiwa-peristiwa yang pendukung. Tidak sekedar hafal gitu ya, Prof ya. Hafal gitu. Itu akan menambah bobot kehafalannya gitu. Biar makin melekat dia, makin melekat. Betul, makin melekat sehingga tidak mudah lepas gitu. Oke, ini itu esensi dari tadabbur. Itu ada dua kegiatan utama, yaitu memperhatikan tapi juga mengkritisi. Yang di dalam istilah belajar itu namanya questioning, bukan asking. Saya sengaja pakai bahasa Inggris. Kalau diterjemahkan, questioning itu sering diterjemahkan mempertanyakan. Kalau mempertanyakan itu mempertanyakan Al-Quran. Ya, sering ditanggap atau ditangkap dengan makna negatif. Mempertanyakan itu seakan nggak percaya. Bukan, questioning itu mengkritisi. Dasarnya ya iman dulu, iman bahwa tadi mengapa saya setir ayat pertama tadi, kalau kita sedang mempertanyakan itu sebetulnya dalam rangka untuk melibatkan psikoemosi yang tinggi. Tetapi ketika nanti tidak ketemu jawabannya, ya Allah memang tahu. Jadi bukan mempertanyakan dalam arti kata ingin mempertanyakan dalam pemaknaan bahasa Indonesia yang sering negatif. Bukan seperti orang belajar filsafat ya, Prof. Nah, betul. Berarti tidak persis. Tapi ada beberapa atau irisan. Ada dimulai ingin tahu, gitu. Ada irisan, tapi tidak persis seperti filsafat, gitu. Ya, itu kira-kira tadabbur dua kegiatan inti dari satu kegiatan yang namanya tadabbur. Berikutnya, nah ini kalau pendekatan linguistik itu yang ingin saya sampaikan. Dalam sebuah pembelajaran bahasa, termasuk bahasa Al-Quran, bahasa Arab, itu ada 4 keterampilan, yaitu keterampilan membaca, keterampilan mendengar, keterampilan berbicara, dan keterampilan menulis. Itu sudah menjadi dasar 4 keterampilan yang selalu diajarkan ketika kita belajar bahasa. Nah, kaitannya dengan belajar bahasa Al-Quran, saya ingin membatasi 2 hal saja, yaitu keterampilan membaca dan mendengar atau menyimak. Speaking itu ya tidak menjadi fokus malam ini. Perhatikan sekali lagi, oleh karena itu dalam penulisannya saya sengaja pakai huruf kapital itu karena yang menjadi fokus. Ya. Mengapa tidak reading saja? Karena saya ingin mengaitkan listening itu juga sebetulnya adalah aktivitas reading, tetapi reading yang imajiner gitu. Sekali lagi ini adalah definisi yang coba saya buat ya di dalam pembelajaran bahasa. Listening is listening, reading is reading. Seperti ini, Prof. Kita mendengarkan orang membaca Al-Fatihah itu kita jadi ingat tulisan Arabnya itu ya, Prof. Betul. Itu maksud saya gitu. Maksud saya gitu. Jadi kalau kalau di pas sholat itu apakah itu saya tidak membahas kesadaran, tetapi saya ingin mengatakan ketika kita mendengar surat atau ayat Al-Quran dibaca, maka coba kita kaitkan dengan periferal apa, yaitu tulisannya. Bismillahirrahmanirrahim, coba bayangkan, ini kita sedang mengaktifasi periferal dukungan terhadap Bismillahirrahmanirrahim, tapi dari segi writing misalnya. Bismillahirrahmanirrahim, ada seperti itu. Atau mungkin periferal asosiasi yang lainnya. Nah, tapi kalau kita kaitkan dengan peristiwa sholat, maka ketika kita bisa
sedang mendengar imam membaca surat, ketika terutama pada sholat-sholat yang dikeraskan, Ya, itu kita menangkap minimal periferal apa gitu. Ini kayaknya bagian dari surat ini deh. Tapi tentunya kalau sudah habituasi tinggi atau ketika menangkap ini kayak bercerita tentang apa, berarti holistiknya. Itu saja satu kata saja ini kelihatan tentang al-qiyamah. Maka otak kanan menangkap, otak kiri akan mendeskripsikan. Saya pernah membayangkan kiamah itu tidak nyaman. Maka insya Allah sholatnya jadi khusyuk gitu. Itu kaitannya listening is an act imaginary reading. Ya. Oh, ini yang biasa kalau sholat malam itu sampai nangis gitu lagi sholat gitu ya, Prof. Ya? Betul gitu. Itu karena ada psikoemosi yang dilibatkan. Sehingga capek segala hilang. Ya. Saya ingat ketika peristiwa saya di tahun 90-an 7 berangkat haji, itu dalam posisi namanya lelah karena malam hari itu sering ada qiyamul lail kan di sana. Pas kebetulan kalau malam 27 itu spesialis imamnya adalah Sudais. Imam yang buat nangis gitu. Panjang ayatnya itu. Ya. Sedikit paling saya baru mengerti paling 5-10% dari ayat yang dibaca. 5 tuh jangan-jangan nggak ada 5%. Karena waktu itu saya masih muda, belum rutin membahas brain based learning, learning how to learn untuk mentadaburi. Ini beberapa hari setelah usia di atas 50 tahun ini baru. Dulu waktu itu saya berangkat haji umur 40-an 1 gitu. Belum banyak mendengar. Tetapi alhamdulillah kata Allah, baru beberapa kata tahu kok bisa bertahan ya itu berdiri dalam posisi ngantuk 1:30 biasanya kan kalau sholat qiyamul lail itu di haram itu kok ya nggak ngantuk dan bertahan berdiri. Wah itu ada yang namanya power within itu muncul. Hal-hal yang seperti ini yang saya maksudkan dengan mengaktifasi subconscious mind dengan latihan-latihan melalui peripheral information, asosiasi, klasterisasi dan seterusnya. Ya. Jadi ulangi dalam mempelajari bahasa, bab khusus malam ini adalah bahasa Al-Quran atau bahasa Arab lebih umum lagi. Maka kita akan fokus pada reading sehingga nanti apakah reading yang mana itu juga harus organize tadi ketika kalau kita tadi definisi tentang learning how to learn, mengorganisasinya itu yang mana sih yang akan kita tuju. Nah, reading itu kan ada comprehension, membaca pemahaman. Apakah itu yang akan kita tuju atau loud reading, membaca keras, nyaring, berarti itu adalah qiraah. Tajwid perlu dan apakah fast, baca cepat. Masih ada lagi nanti membaca untuk yang lain-lain. Saya hanya mengambil 3. Itu harus tertata. Saya mau 3-3-nya boleh. Paling tidak dalam definisi learning how to learn kan ada komponen organize. Kita organisasi saya akan fokus ke laut saja karena saya ingin memperbaiki makhraj saya. Maka diniatkan reading aloud-nya yang akan membaca keras. Itu maksudnya ingin saya betulkan. Saya ingin cari guru, teman yang memperbaiki reading aloud saya. Nanti kalau pengen fast juga, ya, pengen fast juga, atau comprehension, yang itu contoh organizing, mengorganisasi, mengatur, memanage potensi otak itu juga termasuk di dalam reading yang mana yang akan kita tuju gitu. Berikutnya, nah ini kita akan praktekkan. Nah, kalau itu silakan siapa yang akan membaca fast reading. Padahal ini bukan kata. Nah, saya ingin menyatakan bahwa siapa yang ingin membaca silakan. Ini Pak, ini ada beberapa Bapak dosen. Ya, silakan. Ada Pak Izan, ada Pak Joyo. Boleh, silakan yang kebetulan open mic saja. Ini saya akan menunjukkan bahwa otak itu bisa kita ajak untuk belajar sesuatu. Mata itu hanya support.
Siapa silakan mau baca? Ada yang mau resen silakan kalau Selamat ini. pagi Saya, Pak. teman-teman. Siapa yang baca Salam silakan. sehat selalu. Ya, Selamat pagi teman-teman, salam sehat selalu. ya. Nah, ini Silakan langsung. lanjutkan Pak yang jawab Riyadi. ini, Langsung. Profesor Mir Alam. Selalu terus apa? Tetap. Selawat dan pesan. Ya langsung selalu sampai selalu apa? Salam sehat selalu. Aisyah, Dan jawab, semangat. Aisyah. Lanjut. Tetap. Ya. Tetap Fokus dan semangat. pesan. fokus dan Ya, terus. semangat. Terus. Pesan ini membuktikan Ya. bahwa tujuan Bukan. Bahwa. Itu O itu. otak kita bisa Ya. Tujuan kita melakukan hal yang luar biasa, Ya. menakjubkan pada Ya. awalnya, Ya. Terasa. tetapi Terlihat. tapi sukar, Terlihat. terlihat sukar, tapi Tapi apa apa itu? Apa coba itu? 5 Oke, 3. lewat lagi. Tapi langsung kalau nggak bisa lewat saja. Tapi Tapi begitulah, sejalanlah. oke, lewat. Kalau nggak yakin lewat. Sampai. Di sampai baris ini Ya. berpikir bahwa kita membaca angka, Kita. anggaplah kita berpikir bahwa karena hanya orang-orang tertentu saja Secara- yang bisa Enggaklah, membaca karena pesan ini. orang tertentu saja yang baca ini. Right Please, word forward. I can read and thanks. Oke. Ada lagi yang ingin membaca yang lebih cepat, satu orang coba yang agak cepat. Ya. Selamat pagi teman-teman. Oke, silakan lanjut. Siapa lagi yang mencoba? Siapa lagi? Resen. Kalau adik-adik mahasiswa mau baca resen. Ini ada nih. Oke. Silakan. Resen. Baca. Selamat pagi teman-teman, salam sehat selalu, tetap fokus dan semangat. Pesan ini membuktikan bahwa otak kita bisa melakukan hal yang luar biasa menakjubkan. Cepat sekali. Pada awalnya terasa sukar, tapi setelah sampai di baris ini, pikiran kita bisa membacanya secara otomatis tanpa berpikir bahwa kita membaca angka. Banggalah karena hanya orang-orang tertentu saja yang bisa membaca pesan ini. Please forward if you can read and thanks. Oke. Biasanya anak-anak generasi sekarang itu kalau biasa menulis suka pakai kode-kode, saya udah terbiasa gitu. Betul. Ini menunjukkan bahwa kemampuan membaca itu ternyata tidak melulu pada fokus pada indera mata. Semuanya itu brain based, ya. Otak kita. Jadi begitu ada baru salam pasti itu. Gitu. Jadi ini untuk saya mengajak teman-teman sekalian bahwa pusat dari aktivitas otak memang bukan mata, itu hanya faktor sarana gitu. Coba kita lanjut lagi. Kalau ini bahasa Inggris ini, bahasa Inggrisnya bagus silakan. Ya. Ini dosennya ini yang jawab nih. Silakan. Judulnya homeschooling. Mahasiswa silakan yang bahasa Inggrisnya. Mahasiswa bahasa Inggris, ayo. Ada nggak? Resen. Ada kawan saya itu dari kali dosen bahasa Inggris juga, kalau bisa membantu saya. Ini Pak Izan, siapa? Oke, Pak Izan. Siapa, Prof? Boleh, Siapa, Prof? silakan. Namanya Prof. Mohon maaf, saya pakai HP. Oke, nggak kelihatan ya. Ada alasan. Ibu Nuraini ada di situ, Bu Nuraini. Coba saya lihat, Bu Nur. Pak Nur, tolong bantu nih teman kelas saya ini. Baidan Nur Aini, ada ya? Yekti. Kalau enggak Ika. Sebentar. Teman-teman kuliah saya. Sebentar. Ika, saya cari. Ika Dewi, Ika Septiani,
Ika Dewi. Halo Ika, bisa bantu saya Kak? Ika Dewi ya, sebentar saya jadikan co-host. Ya supaya Biar bisa open unmute mic ya. sendiri. Ika Dewi. Siapa lagi? Bisa unmute sendiri tuh. Bisa. Siapa Ika ya Kak? Ya, Ika. Oke, good. Kak, go ahead. Ini teman kuliah. Oke. Apa kabar Kak? Sehat Kak? Sehat, alhamdulillah. Silakan bantu saya Kak, atau supaya meyakinkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Homeschooling. Almost all parents have great concern for their children's education. They will choose the best education model for their children. It can be public school, private school, Islamic school, and even homeschooling. Parents who choose homeschooling have some reasons why they do that. Here are some of their reasons. For the first reason, they think that the quality of formal school is not satisfying. The second, they feel that their children may have special needs that can't be provided by formal schools. The third one, homeschooling offers flexibility in learning time and gives contextual, thematic, and Scholastic itu. Scholastic lessons which are not limited by knowledge limitation. The fourth and the last reason is formal school, which has high quality, must be very expensive. So they try to get high quality with cheaper cost by choosing homeschooling. Oke, terima kasih Kak. Terima kasih. Gitu ya. Oke ya. Ini alhamdulillah itu saya buat buku. Ya, saya punya buku namanya Language Game, so English Class Activities di tahun 2014. Saya tidak tahu apakah di Google ada. Coba kalau bagi yang ingin lihat di Google ada atau tidak. Kalau tidak ada nanti saya minta untuk share di Google supaya bisa secara gratis bisa download gitu. Oke, terima kasih Ika dan teman-teman semuanya. Sekali lagi ini menunjukkan bahwa mata itu bisa saja tidak harus menjadi faktor penentu. Artinya ketika nanti baca Al-Quran, mau fast, ketika mau fast, itu otak yang akan kita aktifkan. Sehingga nanti ketemu ini, karena di Al-Quran itu bisa dahsyatnya itu amat sangat bisa kita telusuri. Bahwa ketika ada kata setan itu ada kata apa, itu sudah menjadi patokan sehingga nanti kita langsung tahu gitu. Ketika menjadi janah itu ada kata apa, berdampingannya itu amat sangat teratur. Coba kita lihat kalau kita membaca. Kalau ini kan habituasi pasti bisa, ini kan fast itu. Ya. Ya, kita baca masing-masing dalam hati saja, sehingga kalau ditanyakan ayat berikutnya tanpa ditulis juga tahu bahwa setelah Malik Yaumuddin pasti 5, 6, 7-nya hafal. Itu hanya untuk pengantar. Coba yang ini sekarang. Surah Al-Baqarah ini ayat 42, 43 dan 44. Saya ingin sharingnya begini. Ini sekali lagi ini pengalaman saya. Jadi teman-teman tidak harus sama seperti saya. Karena masing-masing nanti dalam membaca itu menemukan apa, itu coba diperhatikan. Itu yang saya maksudkan periferal dalam kata tadabbur. Ini sekali lagi karena saya kok menemukan ini sehingga saya merasa kok mudah gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u marroqiin. Saya menemukan kok masing-masing kata dihubungkan oleh wow. Itu benar tuh. Oh, cepat itu. Karena nanti kebetulan saja ini kata Allah itu di surat yang tadi surat 17 itu 78-nya Bismillahirrahmanirrahim aqimis sholata liduluki samsi dan seterusnya. Itu nanti ada bandingannya yang ini. Kan sini pakai dimulai dengan waqi, kalau di sana nggak ada aqimis sholata liduluki samsi. Itu kebetulan sekali lagi ini pengalaman saya.
Jadi teman-teman tidak harus sama persis. Saya ingin mengatakan bahwa ketika membaca sesuatu, coba selain maknanya juga dibaca. Saya mau memasukkan peripheral apa ya? Ini sekali lagi pengalaman saya membaca Al-Baqarah ini, saya terus ingat yang surat 17 tadi, yang 78, 79, 80 gitu. Terus yang 43 ya. Di syair nih. Ini yang saya beri kuning itu kok menarik perhatian saya gitu kan. Sehingga ada tak semua. Saya yakin ini karena nahwunya, tetapi bagi orang yang nahwunya tidak tahu, kok ada tak semua ya. Tak murunan nasi. Arab tuh. Bagi yang nahwunya bagus pasti itu karena tak itu kan sebenarnya itu silakan. Tapi saya terus terang ngaji 5 tahun dulu waktu ada seninya, tapi belajar nahwu itu tidak serius dulu, jadi tahunya serba sedikit gitu. Ya sekali lagi ini pengalaman saya, sengaja saya kasih tanda kuning itu, saya menemukan dalam ayat 43 itu ada tak banyak itu. Nanti masing-masing silakan apa saja menemukan apa gitu. Di halaman 40 ayat 44 saya menemukan wawu lagi. Wasta'inu bisabri wassalah wa inna lakabiratun alal khosiin. Pakai wawu lagi. Mengapa ini penting? Karena kebetulan saya ingat di surat Az-Zumar itu kok yang satu pakai wawu, yang satu tidak gitu. Padahal ayatnya sama. Barangkali wawu di sini itu nanti asal kalinya. Nanti silakan buka Az-Zumar tentang itu ya, bahwa manusia digiring masuk neraka itu bergerombol ya. Tapi yang digiring ke surga juga bergerombol. Itu ketika membahas tentang ini pakai wawu, yang sini kok tidak gitu. Itu ahli-ahli tafsir yang tahu. Tapi bagi saya, supaya tidak ke kelompoknya tidak ketukar ketika membahas tentang ayat-ayat yang menceritakan tentang bagaimana manusia digiring sampai ke jannah itu zumaron. Tetapi yang ke neraka juga zumaron. Ada wawu pemisah di situ. Itu sehingga saya berarti wow itu sesuatu yang bisa saya perhatikan. Sekali lagi itu kan pengalaman saya. Teman-teman pengalaman yang lain silakan ya. Yang 44, yang 45 ini kan nun ini yang sedang istilah saya sedang dipromosikan. Apa itu tentang nun ya, alladzina yang dzuruna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un gitu. Terus terang saja ini yang saya coba mengaitkan antar kata di dalam satu ayat itu terinspirasi oleh indahnya Al-Quran satu surat yang terhubung akhir surat itu kan sering mempromosikan suara yang mirip. Kalau di dalam bahasa kita itu bersanjak gitu, abi-abi gitu kan, bersair ya. Ada dulu ada gurindam 12 itu karena ada 12 baris atau 12 bait itu yang itu saya coba sekarang saya pindahkan, jangan-jangan ada keteraturan itu antar ayat. Kalau tadi kan keteraturan antar ayat ya, ayat 1 dan ayat 2-nya. Ini keteraturan antar kata. Saya berangkat dari sana itu karena periferalnya yang mengkritisi tadi. Saya coba ingin mengkritisi antar kata di dalam satu ayat itu apa ya yang teratur. Alhamdulillah saya menemukan ini gitu. Mudah-mudahan ini juga salah satu contoh. Tetapi sekali lagi contoh ini bukan harga mati. Ini aja sekedar model. Coba nanti silakan temukan sendiri. Menemukan sesuatu sendiri itu lebih dahsyat daripada menemukan karena disuruh oleh orang lain. Jadi silakan temukan sendiri. Ini Prof, waktu Al-Quran diturunkan itu memang bangsa Arab itu sedang tinggi-tingginya sastranya itu. Iya betul gitu. Ya silakan langsung elaborasi untuk adik-adik mahasiswa kita. Ya, silakan mau dielaborasi bahwa yang sedang viral namanya kalau sekarang itu, yang sedang top menjadi hot issue atau menjadi viral itu istilahnya ya, itu adalah sastra. Kalau nabi yang lain, Nabi Musa misalnya yang sedang top viral adalah sihir, ilmu musyir sedang berkembang dan seterusnya. Gitu. Betul, sehingga
keindahan Al-Quran tidak ada yang menandingi. Saya lanjutkan beberapa ini lagi. Nah, contoh kasusnya, saya ingin mengambil surat Ar-Rahman. Ini adalah contoh tadi, memasukkan brain-based learning, sehingga nanti kalau mau hafalan juga kita yakin bisa dalam waktu cukup pendek. Kalau mau makna juga bisa, seperti tadi reading comprehension. Maka saya ingin mencoba mengkritisi, menganalisisnya, questioningnya adalah dengan cara klasterisasi. Coba kita lihat bersama-sama, Ar-Rahman itu jumlah ayatnya 78. Itu ternyata yang 31 ayat itu diulang-ulang. Yaitu apa? Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Berarti sekarang saya subconscious mind-nya harus berbunyi 40% dari Ar-Rahman itu saya hafal. Sekarang ini udah hafal 40%. 40%. Nanti tinggal cara menggoda atau apa? Menggoda otak kita yang kadang-kadang suka tidak diyakinkan itu sulit, mudah. Jadi itu katanya self talk-nya antar kita. 40% sudah hafal saya Al-Quran surat Ar-Rahman, 60%, tinggal 60%-nya, gitu kan. Kemudian berikutnya tentang Ar-Rahman, ternyata kalau kita ambil 16 ayat di bagian akhir dan 17 ayat bagian terakhir, berarti kalau kita tambahkan ada berapa itu? Karena ada klasterisasi 16 ayat itu menceritakan satu hal, itu juga diulang cerita pada hal lain tetapi sama ceritanya di 17 ayat terakhir. Itu berarti saya sudah mengambil yang 60% itu maknanya, kalau tidak hafal ayatnya, maknanya sudah saya tangkap. Coba kita lihat ya, 16 ayat tentang bagian atau bagian 17 ayat di bagian akhir dan di atasnya yang 16 ayat. Itu antara ayat 46 sampai 61 satu klaster dan ayat 62 sampai 78. Kita coba asosiasikan satu persatu. Surat 46 dan maksud saya ayat 46 dan ayat 62 di kelompok B itu menceritakan atau bahkan redaksinya hampir sama. Siapa yang mau membaca silakan. Kalau dua orang lebih baik itu. Ada membaca ayat 46 atau jangan-jangan di belakang, kelihatannya di belakang ada nanti. Ya, 47 dengan 63. Maksud saya ini adalah salah satu cara lain untuk mengkasusiasi, mengklasterisasi, sehingga nanti ada komponen subconscious mind yang ikut membantu conscious mind dalam suatu peristiwa belajar. Coba kita lihat nih 40. Udah jam 9 lewat, Prof. Begitu. Masyaallah. Terakhir kali gitu. Ini tadi 46 itu waliman khofa maqama rabbi janatan. Terus yang 47 fabi ayyi ala dan seterusnya. Yang 48 tiga ayat pertama itu saja. Zawata afnan. Coba kita bandingkan dengan pasangannya tadi. 46, 47, 48. Kita bandingkan dengan 62, 63, 64. Itu juga bercerita tentang wa min dunihima janatan. Perhatikan yang sana itu zawata afnan, di sini muthamatan. Dari jumlah hurufnya mirip, jumlah hurufnya sana mirip, jumlahnya sama. Ceritanya satu tentang ada pepohonan, buah-buahan, sini tentang surga yang hijau, itu kaitannya ada. Di sana menceritakan tentang landscape-nya, sini cerita tentang warnanya. Buah-buahnya di sana berpasang-pasangan, di sini tentang nama buahnya. Itu kira-kira bagaimana kita mengklasifikasi sehingga nanti hafiz juga bisa kita kejar, reading comprehension juga bisa kita kejar. Ya, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Ya, pas gitu. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan ke Pak Riyadi. Apakah ada satu dua hal yang ingin dielaborasi ditanyakan?
Ini mahasiswanya udah pada berkurang ini. Karena di sini udah jam 10 berarti ya? 9 juga. Oh jam 9. Tidak ada yang beda ya. Sama. Tapi biasalah, gitu biasa jam 9 memang sudah waktunya istirahat. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Riyadi. Kalau benar datangnya dari Allah, kalau salah ada kurangan saya. Wa minkum bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dosen ini ada yang mau disampaikan nggak nih? Mau saya tutup? Materinya Prof, boleh nggak? Ada di Pak. Ada di Pak Riyadi. Udah dikirim ke saya. Prof Mir Alam ini pernah jadi top properties nih, Prof Muklas. Gitu. Ya. Prof Mir Alam. Beliau. Ya, salam kenal Pak Mir Alam ya. Senang saya bersilaturahmi. Ya. Prof, tadi itu metode dari teori-teori tadi yang disampaikan bisa nggak dimanfaatkan untuk khusyuk di dalam salat? Misalnya tadi itu teori-teori itu bisa nggak dilatihkan di dalam diri kita untuk khusyuk? Insya Allah bisa Pak Mir Alam. Insya Allah bisa. Nah, ini persoalan ini. Betul, saya singgung sedikit tadi. Bisa. Itu adalah yang holistik. Terutama bagi yang reading komprehensinya masih rendah. Jadi kan tadi kan reading membaca itu kan dalam pemahaman. Bagi yang sudah paham ayat-ayat Al-Qur'an, surah apa itu mudah. Artinya bukan mudah, tapi fasilitas untuk khusyuk itu sudah ada. Karena masalah itu tidak jaminan memang. Yang bisa kita aktifasi itulah imajinasinya itu. Tapi imajinasi yang meaningful. Bahwa katakanlah ketika dibaca, terutama yang berangkat dari yang readingnya udah comprehension, sudah tinggal. Nanti pertanyaan berikutnya bagaimana yang komprehensinya masih rendah terkait dengan khusyuk tadi. Saya akan sedikit tentang komprehensinya sudah tinggi. Sekali lagi walaupun comprehension pemahaman makna surat makna ayat-ayat itu sudah tinggi, artinya sudah tahu artinya, tapi itu tidak otomatis jaminan bahwa khusyuknya muncul. Karena kembali lagi setan itu berupaya. Nah itu bagaimana menangkalnya itu akan menjadi latihan atau tantangan berikutnya. Itu satu ya. Nah, tetapi jawaban sekilasnya adalah imajinya itu adalah imaji tentang itu. Jadi ketika katakanlah nar, maka kita meyakini pengetahuan kita secara kognitif yang sudah sadar panas itu tidak nyaman. Nanti akhirnya akan bisa menangkap kekhusyuan. Yang berikutnya, bagaimana dengan kita atau mereka yang komprehensinya masih rendah? Saya ingin menyarankan melalui comprehension holistik. Kita tangkap satu kata ini, Imam lagi membaca surat ini, sudah itu dikonsentrasikan di situ. Kemungkinan besar bahwa cerita itu terkait dengan peristiwa itu. Karena yang namanya bahasa itu pasti ada kosakata yang memiliki asosiasi makna. Yang dalam bahasa Inggris namanya cognate. Cognate itu ada kata-kata yang sama. Misalnya janah, kita udah tahu bahasa Indonesia ada janah. Nar, kita tahu ada nar. Itu artinya memanfaatkan yang dari kata-kata yang kita tahu untuk membangun holistik makna secara keseluruhan. Insya Allah itu bisa muncul kekhusyuan tadi. Ya. Kira-kira gitu sekilasnya. Terima kasih, Bro. Makasih banyak, Bro. Ya. Prof, jadi saya ingin sedikit menyampaikan bahwa salah satu program pendidikan karakter itu membaca terjemahan Al-Qur'an. Oh gitu. Jadi mereka mahasiswa ini punya target 7 halaman per hari. Jadi dalam 3 bulan itu khatam terjemahan. Ini maksudnya adalah ayat-ayat yang dibaca itu langsung nempel di kepalanya. Ya, betul. Jadi maksud tujuan ayat itu nyampe dan sebagaimana kita ketahui kan ayat-ayat Quran itu saling mendukung itu. Betul. Kalau kita baca ini saling mendukung terus. Jadi nggak pernah bosan membaca Al-Quran ini. Kalaupun udah sampai Anas bisa diulang lagi. Balik lagi. Jadi bisa berulang-ulang. Beda dengan baca buku biasa akan bosan. Ya. Begitu. Jadi maksudnya mudah-mudahan lah ya
ini jadi nempel di kepala, jadi seperti Al-Quran berjalan gitu kan. Betul. Sangat Oke lah. setuju ya. Mudah-mudahan tercapai sehingga lahir generasi yang Qurani dalam sebuah bingkai karakter nasional kita, Pancasila itu. Bagus, insya Allah. Oke. Baiklah, bapak-bapak dan adik-adik mahasiswa, waktu kita pun sudah terlampaui. Saya terima kasih atas kehadiran juga pada Profesor Muklas Suseno sebagai narasumber. Ini juga ada Profesor Mir Alam. Ini beliau pertama kali mengisi kalam nih kalau nggak salah. Oh gitu, alhamdulillah. Bermanfaat. Ada dokumentasinya itu di YouTube itu. Baiklah. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita tutup dengan sama-sama baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirobbilalamin. Allahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya live Pak Riyadi. Terima kasih kepada yang sudah hadir. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih banyak. Sama-sama Prof. Enggak. Saya izin live. Hey.